Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, farmakoinfeksi, eh, yang terdiri dari saya sendiri sebagai moderator yaitu Muhammad Azka Maulana Zikri Hakim, yang kedua ada Ivana Sarah Namadear, yang ketiga ada Zaini Ahmad Rifai. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik rheumatoid arthritis. Kami berharap pemaparan ini dapat menjadikan dasar dan diskusi yang konstruktif dan saling menambah wawasan. Next. Untuk latar belakang sendiri, rheumatoid arthritis merupakan penyakit inflamasi autoimun kronis yang menyerang sendi sinovial secara simetris dan serta dapat melibatkan organ sistemik seperti paru-paru, jantung, dan kulit. Nah, proses autoimun ini menyebabkan inflamasi pada sinovium, terbentuknya vanus atau jaringan granulasi patologis dan akhirnya merusak tulang rawan dan tulang subkondral sehingga mengganggu fungsi secara sendi secara permanen. Next. Untuk selanjutnya, pemaparan yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ivana Sarahna Madear. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Aska. Saya akan menjelaskan tentang epidemiologinya. Untuk rheumatoid arthritis atau RA itu mempengaruhi sekitar 0,5 sampai 1% populasi dunia. Insiden lebih tinggi pada wanita dibandingkan pria, yaitu rasionya 2 sampai 3 banding 1, dan paling sering muncul pada usia 30 sampai 50 tahun. Nah, di Indonesia, angka kejadian RA terus meningkat dan menjadi beban signifikan dalam sistem layanan kesehatan primer maupun sekunder. Dan untuk patisiologinya, itu patogenesis RA dimulai dari aktivitas sel T CD4 plus dan sel B yang memproduksi autoantibody seperti rheumatoid factor atau RF dan antisiklik citronic peptide atau anti-CCP. Proses ini memicu pelepasan sitokin proinflamasi termasuk tumor nekrosis faktor lebih dari TNF atau lebih sampai lebih, lalu ada interleukin 1 atau IL-1 dan IL sampai 6 yang berperan dalam peradangan dan kerusakan jaringan sendi. Pembentukan kompleks imun dan aktivitas makrofag menghasilkan enzim proteolitik dan radikal bebas yang berkontribusi pada kerusakan tulang dan kardiologi. Berikut untuk tanda dan gejalanya. Untuk gejala utama klinisnya itu ada 6 macam, yaitu yang pertama ada nyeri sendi, yang kedua ada kelakuan sendi di pagi hari, saya ulangi, ada kekakuan sendi di pagi hari, lalu yang ketiga ada pembengkakan sendi, yang keempat ada kemerahan dan penghangat pada sendi, yang kelima ada penurunan fungsi sendi, dan yang keenam atau yang terakhir itu ada nodul reumatoid. Untuk gejala sistemiknya, yaitu ada lima. Yang pertama itu ada fatigue atau kelelahan. Yang kedua ada demam ringan. Yang ketiga ada penurunan berat badan. Yang keempat ada anemia normositik, normoklinik. Yang terakhir itu ada keterlibatan ekstratrikul. Begitu. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Kang Zaini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan laboratorium. Laboratoriumnya yaitu rheumatoid factor atau disebut RF positif pada sekitar 70 sampai 80% pasien RA atau tidak spesifik. Yang kedua, anti klinik citrullinate peptide atau yang disebut anti CCP. Sensitivitas tinggi dan lebih spesifik daripada RF. Memprediksi progresivitas penyakit. Yang ketiga, lalu endap darah atau yang disebut LED dan C-reactive protein yang disebut CRV menilai aktivitas inflamasi. Yang keempat, hematologi atau anemia normositik normoklonik
atau leukositosis atau trombositosis. Yang kelima, tes fungsi hati dan ginjal untuk memantau efek samping obat atau dermatonucleotide. Aja yang nggak kan? Selanjutnya yaitu tata laksana terapi. Ada 4. Yang pertama edukasi, yang kedua latihan atau program rehabilitas, yang ketiga pilihan pengobatan seperti DMARD, agen biologik, kortikosteroid, atau obat inflamasi non-steroid, dan yang keempat pembedahan. Oke, lanjut. Terima kasih. Mungkin itulah pemaparan dari kami mengenai diskusi pada malam kali ini. Mungkin prestasi dan diskusi ini belum mencakup semua aspek secara mendalam, tetapi kami berharap ini bisa menjadi langkah awal untuk terus belajar dan berdiskusi lebih jauh. Terima kasih atas perhatiannya dan kontribusinya rekan-rekan pada diskusi malam hari ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.